Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke sesi 2 nih teman-teman. Setelah kita tadi mengetahui beberapa kesalahan yang menyebabkan siswa kita tidak dilirik oleh orang lain atau tidak menarik untuk orang lain, maka apa nih yang bisa kita optimalkan untuk membuat story WA yang menarik sehingga berujung closing? Nah, yang pertama adalah teman-teman silakan perhatikan jam share story. Jadi ada waktu share story-nya kita bagi menjadi 4 waktu. Ada pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari. Ini kenapa? Karena ada beberapa waktu seperti halnya media sosial, ada juga jam-jam yang orang-orang itu mereka banyak sekali memegang atau membuka WhatsApp. Ada beberapa jam-jam tertentu. Yang pertama pagi hari, ya antara jam 7 sampai jam 9. Kemudian siang harinya jam 12 sampai jam 14. Kemudian sore harinya antara jam 17 sampai jam 18. Dan malam harinya sekitar jam 19 sampai jam 21. Kemudian yang kedua adalah teman-teman silahkan selang-seling konten sesuai sesi. Jadi jangan terus melulu untuk Nah, yang kedua adalah teman-teman silahkan selang-seling konten sesuai sesi. Jadi jangan terus-menerus promosi produk ya, ngeposting semuanya tentang produk produk hijab, produk jilbab semuanya tanpa ada jeda, tanpa ada selang-selingnya yang lain. Maka silahkan teman-teman kalau misalkan jualannya tentang skincare misalkan, berarti silahkan sekali-kali teman-teman posting tentang edukasi skincare tersebut begitu ya. Kemudian selanjutnya adalah story bentuk gambar, usahakan itu nggak terlalu banyak tulisan. Kemudian selanjutnya adalah buat story tersebut kalau yang berbentuk teks itu buat dalam satu paragraf saja atau 3 baris supaya nggak terlalu penuh ya. Kemudian selanjutnya adalah teman-teman jangan terlalu banyak membuat story sampai terlihat titik. Kemudian selanjutnya adalah story berbentuk teks itu sebetulnya lebih mudah dan lebih cepat terlihat oleh pemirsa, oleh audiens, karena tidak banyak memakan kuota internet untuk melihatnya. Karena kalau kita misalkan buka status WA itu, ya, pas mau melihat ke sampingnya itu, kalau gambarnya itu kan masih nggak jelas ya. Tapi saat ada yang ngeposting tentang tulisan, maka kita langsung melihat, ya, karena memang tidak memakan banyak kuota. Kemudian setiap story yang kita share terakhir itu pastikan membuat penasaran. Nah, ini kunci pentingnya story WhatsApp itu menghasilkan penjualan. Dan ini adalah tugasnya copywriting. Dan akan dijelaskan lebih detail di slide selanjutnya karena ini betul-betul sangat penting nih. Ya. Nah, apa sih copywriting itu? Copywriting itu adalah cara atau teknik menulis yang persuasif atau yang bersifat ajakan. Contohnya nih, misalkan tanpa copywriting ya, produk herbal ini bagus buat kesehatan. Nah, saat kita ngeposting itu ya, kita ngepost pakai gambar, produk herbal ini bagus buat kesehatan. Nah, bedakan nih dengan kita membuatnya dengan lebih persuasif. Di bawahnya contohnya, turunkan berat badan 5 kilo dalam 2 minggu. Ini 100% herbal tanpa efek samping, hanya 5 botol tersisa. Klik chat untuk order sekarang. Nah, itu lebih menarik dan membuat orang untuk segera mengambil action untuk order. Gitu ya. Jadi copywriting itu lebih menjual karena ada fakta, manfaat, dan ajakan secara langsung. Nah, kemudian, ini apa tuh? Teknik storytelling. Kita gunakan teknik storytelling, teknik bercerita. Teknik bercerita ini adalah bagian dari copywriting. Salah satunya adalah teknik dengan storytelling. Bercerita untuk membangun koneksi. Tujuannya adalah apa? Untuk membuat orang merasa terhubung secara emosional dengan cerita kita. Jadi merasakan atau biasanya mereka akan merasakan relate gitu dengan apa yang kita alami. Ya, fokusnya cerita personal, pengalaman atau testimoni yang relate, yang sama dengan mereka. Contohnya di WA story itu ya, misalkan kalau kita pakai storytelling itu
eh Misalkan nih, bandingkan kita dua contoh ini. Eh, Kita nulis status sabun herbal 100% alami harga 50.000, order sekarang. Tapi kalau misalkan kita ngasih sentuhan dengan storytelling ini, misalkan dulu aku sering jerawatan karena salah pakai sabun. Setelah pakai ini, alhamdulillah wajahku lebih bersih. Mau tahu sabunnya, DM aku ya, atau chat aku segera ya. Nah, lihat bedanya ya. Storytelling itu ternyata akan lebih menarik. Jadi storytelling itu tidak langsung jualan, tetapi membangun kedekatan emosional, meskipun nanti pada akhirnya juga tetap jualan. Ya, tapi tidak langsung jualan di awal, tapi dia bercerita dulu. Ya. Kemudian setelah itu kita pakai rumus AIDA. AIDA itu apa? Attention, interest, desire, dan action. Attention itu perhatian. Jadi kita pancing perhatian audiens, mulai dengan pertanyaan atau pernyataan yang menarik. Kemudian I-nya interest, kita akan ceritakan masalah yang relatable. Kemudian selanjutnya ada desire, tawarkan solusi kita. Dan action, beri ajakan simpel. Contohnya seperti apa? Contohnya nih, pakai AIDA ya. Attentionnya, pernah ngalamin kulit wajah kusam? Interestnya, aku juga dulu bingung cari solusi. Ya, interest itu jadi memancing ketertarikan. Oh, ternyata yang ini juga pernah bingung cari solusinya. Kemudian desire-nya, alhamdulillah pakai kulit ini jadi lebih sehat. Jadi ada keinginan untuk setelah mendengar itu, jadi ada keinginan mulai tertarik dan penasaran. Dan akhirnya action, mau coba diajakan action, kemudian mau coba juga reply ke status ini ya. Nah itu ya. Contoh yang lainnya, misalkan attentionnya, dulu aku sering insecure karena wajah jerawatan. Yang keduanya, interestnya, sudah coba banyak produk tapi malah makin kering, nih lihat. Kemudian desainnya bikin penasarannya, sampai akhirnya aku pakai serum ini, alhamdulillah kulit jadi lebih glowing. Dan kemudian ajakannya, yuk reply ke status ini ya kalau mau tahu apa produknya. Nah ini teman-teman, AIDA ini bisa teman-teman gunakan atau buat copywriting ini menjadi beberapa sesi story WA. Misalkan tadi kan satu sesi pagi, siang. Nah siang ini silahkan teman-teman buat story 4 dari AIDA. Yang pertama, misalkan slide WA yang pertama, slide story yang pertama, dulu aku sering insecure karena wajah jerawatan. Nah, keluarkan masalahnya, fotonya yang jerawatan. Ya, foto yang pertama itu foto jerawatan, terus pakai caption, dulu aku sering insecure karena wajah jerawatan. Terus foto yang kedua, sudah coba banyak produk tapi malah makin kering, nih lihat, ada banyak produk, kemudian dilihatin wajahnya, misalnya ada foto seperti itu. Yang ketiga, slide yang ketiga, story WA yang ketiga, sampai akhirnya aku pakai serum ini, alhamdulillah kulit jadi lebih glowing. Nah itu ya, pakai yang sedang kita promokan. Dan akhirnya terakhir actionnya, yuk reply ke status ini ya kalau mau tahu apa produknya, atau kalau mau lebih detail, lebih jelas apa produknya. Nah itu jadi AIDA ini nanti bisa dibikin menjadi 4 status WA yang berbeda begitu. Dan teman-teman pastikan story WA yang terakhir itu membuat penasaran. Dengan caranya apa? Dengan menggunakan hook. Nah, ini bagi teman-teman yang sudah levelnya tinggi itu pasti tahu bahwa hook itu adalah judul dari sebuah konten. Nah, memang judul ini kalau di Instagram, di Facebook itu disimpannya itu di pertama, bagian pertama di 3 detik pertama. Hook itu disimpan di 3 detik pertama untuk membuat orang-orang penasaran dan mau melihat konten sampai akhir. Tapi berbeda halnya saat kita gunakan hook ini di story WhatsApp, bisa juga, sangat bisa. Dan ini menjadi pemancing yang luar biasa. Hook ini kalaulah di Instagram atau di konten yang lain kita pasang di awal yang pertama, maka hook di story WA ini bisa kita simpan di bagian akhir, SW yang terakhir. Untuk apa? Untuk menjadi pemancing audiens untuk ngeklik story WhatsApp kita dari awal dan akhirnya ke hook ini.
Ya, misalkan contohnya apa saja nih? Perawatan tubuh nih, sering dikira perawatan mahal padahal cuma pakai apa? Teman-teman ini pasti suka sering denger ya dari konten-konten yang viral. Biasanya mereka pakai yang yang emosional gitu ya, untuk menarik orang-orang untuk melihat kontennya. Nah, kita juga di sini bisa pakai di ujung di story WA yang terakhir. Ya, ini ada contoh-contohnya. Tuh, niatnya iseng mau nyobain aja, ternyata malah suami jadi nempel terus. Ah, nyesel beli ini, apalagi belinya cuma satu. Kita sambil pakai emot, padahal kan dan bla 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 gitu ya. Nah, ini juga contoh hook untuk buku atau edukasi atau digital. 4 trik bikin anak auto betah baca buku. Kemudian dibilang lebay, tapi ini rahasiaku bisa. Misalkan dibilang lebay, tapi ini rahasiaku bisa menghasilkan 2 digit dari WA marketing, misalkan dari WhatsApp, gara-gara baca atau ikut kelas ini. Ya, atau misalkan siapa yang suka bingung mau ngerjain apa setiap harinya, aku kasih tahu rahasianya. Nah, ini banyak sekali nih teman-teman contoh hook-hook yang viral yang sudah kami rangkum dalam beberapa hook ya, dalam beberapa yang sudah kami rangkum. Pokoknya kita saling-saling kita filter hook apa saja yang terkenal. Nah, ini juga contohnya parfum, kemudian fashion, kaget banget di luar ekspektasi. Gara-gara pakai baju ini dikatain suami cantik. Pakai hijab misalkan ya. Ini silakan yang titik-titiknya itu diisi dengan produknya teman-teman. Kemudian selanjutnya nih contohnya untuk herbal ya. Kemudian untuk kuliner juga. Nah, Masya Allah ini hanya sebagian kecil saja ya contoh-contohnya. Saya tulisin cuma 3 masing-masing karena nggak akan muat ya kalau di sini untuk dibahas semuanya. Nah, tapi teman-teman yang mau mendapatkan hooknya ya, rangkuman-rangkuman hook dari berbagai konten-konten viral yang ada di luar sana itu, kami sudah mengumpulkannya dalam 200 contoh hook viral yang akan bikin penasaran sebuah konten, baik itu di status WA nanti ya, yang teknisnya tadi seperti yang tadi saya sampaikan, atau misalkan mau membuat konten-konten Instagram, Facebook, bisa menggunakan hook ini ya. Semuanya akan di-share, saya akan berikan di kelas WA marketing optimasi yang nanti tanggal 5 Februari itu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau hanya untuk ebook khusus hook ini juga nanti bisa ya, silahkan nanti bisa hubungi afiliator. Nah, sekarang teman-teman, sesi yang selanjutnya adalah silahkan teman-teman praktek. Tugasnya adalah buat status WA sesuai dengan tips-tips yang tadi ya. Nanti insya Allah saya akan share contohnya di grup tentang contoh-contoh storytelling. Kemudian silahkan pakai story WA menggunakan rumus tadi ya, AIDA, dan terakhirnya pakai hook yang ada di contoh ya. Kita nanti akan lihat apakah works atau ada perubahan atau pengaruh. Teman-teman kontak WA-nya langsung bertanya tentang produknya atau seperti apa, nanti teman-teman bisa share di grup. Begitu ya teman-teman. Insya Allah juga nanti itu ya, bagian yang saya bahas ini ternyata sebagian kecil saja dari bagian WhatsApp marketing yang sangat luas, yang masih harus banyak kita pelajari ya. Nanti insya Allah di kelas tanggal 5 itu, saran saya teman-teman harus benar-benar ikut, karena nanti di sana itu akan disampaikan tentang fitur-fitur WhatsApp yang akan mendongkrak penjualan kita, kemudian cara membuat katalog, cara membalas pesan yang cepat, kemudian cara menggunakan Meta AI untuk membantu kita merumuskan kata-kata untuk membalasnya. Kemudian bahkan nanti insya Allah saya akan juga sampaikan tips-tips membuat konten untuk 30 hari ya, story WhatsApp untuk 30 hari. Jadi kita sudah punya stok. Kemudian kita juga nanti akan belajar tentang 7 kesalahan fatal di WhatsApp marketing yang harus dihindari oleh kita, dan yang lain-lainnya insya Allah. Ini akan banyak sekali. Insya Allah mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk mengoptimalkan WhatsApp marketing. Nah, setelah itu kita maksimalkan, maka kita bisa naik lagi ke level selanjutnya. Nah, ini kebetulan teman-teman, alhamdulillah sedang ada promo diskon 10% untuk teman-teman member WAM.
Dan untuk yang umum yang belum menjadi member One bisa dapat juga diskon dengan menghubungi afiliatornya masing-masing. Ya, terus juga untuk teman-teman yang perlu ebook yang tadi 200 hook viral itu, silakan teman-teman bisa mendapatkannya dengan diskon 20% hanya sampai tanggal 2 Februari saja. Dan ini sangat terjangkau. Dibanding teman-teman harus riset satu-satu ya, ngumpulin satu-satu. Ini benar-benar sangat bermanfaat untuk konten kita. Begitu teman-teman, barakallahu fikum, semoga Allah memudahkan untuk prakteknya. Nanti bisa sharing-sharing di grup. Mohon maaf atas segala keterbatasannya. Saya tunggu di kelas optimasi WA marketing. Semoga Allah memudahkan kita untuk berikhtiar dan Allah juga memberkahi rezeki kita. Ya, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.